Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Boleh dimulai dari yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Regina Maisa Hasim, saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Tegar Ganesha dari kelas 10. Nah, berkumpulnya kita di sini, kita mau ngelakuin bimbingan kelompok. Ada yang tahu gak bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini mempunyai tujuan, yaitu untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Nah, topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini, sebelumnya Ibu akan menyebutkan macam-macam gaya belajar. Di sini ada yang udah tahu belum gaya belajar itu apa aja? Enggak. Belum. Nah, gaya belajar itu ada gaya belajar visual. Seperti namanya, gaya belajar visual itu berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Jadi misalnya Tegar nih, Tegar lebih cepat hafal kalau misalnya Tegar itu baca. Nah, berarti Tegar bisa dikatakan gaya belajarnya itu visual. Nah, selanjutnya ada gaya belajar auditori. Gaya belajar ini menekankan pada suara dibanding tulisan. Biasanya mahasiswa lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan dosen tanpa harus menulisnya. Jadi contohnya seperti Regina. Misalnya Regina lebih bisa hafal dengan ngedengerin orang yang ada di musik gitu. Jadi bukan ngelihat, kan tadi kalau Tegar ngelihat ya. Nah, kalau Regina itu dari musik. Nah, itu dinamakan gaya belajar auditori. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa gerakan. Orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Contohnya kayak lagi olahraga. Soalnya kan olahraga materinya langsung dipraktekkan. Nah, itu gaya belajar kinestetik. Nah, sampai sini dulu yang Ibu jelasin. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, boleh. Ada nggak sih ciri-ciri khusus individu yang kayak misalnya dia termasuk ke dalam gaya belajar auditori? Oh ya, izin menjawab. Jadi ciri-ciri individu dengan gaya belajar auditori, yang pertama, dia itu senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang kedua, suka bercerita dan berdiskusi. Yang ketiga, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Jelas? Jelas, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu udah nyebutin nih gaya belajar, terus ciri-cirinya. Nah, tapi pasti kan kita di sini semua punya permasalahan kayak sering malas belajar, bener gak? Iya. Nah, ada nih tips-tips yang membuat suasana belajar di rumah itu jadi menyenangkan. Nah, yang pertama kita bisa sediakan tempat yang nyaman untuk belajar, kayak misalnya di taman, pokoknya nyaman buat belajar. Terus selanjutnya sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jadi kalau misalnya kita mau belajar yang menyenangkan, ya jangan segala dadakan. Misalnya buku nggak ada, pensil nggak ada, jadi kita harus nyiapin itu secara matang buat belajar. Terus yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Jadi kalau kita mau searching, mau nyari apapun di internet, bakal lancar. Terus selanjutnya sediakan cemilan. Jadi misal kalau kita lagi belajar, terus kita lapar, jadi kita tinggal ngambil cemilan. Dengan begitu belajar jadi lebih menyenangkan. Terus jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Kayak HP yang kayak gitu dijauhin dulu kalau lagi belajar. Nah, terus pastikan ruangan belajar kita pencahayaannya maksimal. Soalnya kan gak enak ya kalau kita belajar di tempat yang gelap. Nah, mungkin segitu dulu diskusi kelompok kali ini.
Coba Ibu mau bertanya, jadi apa sih yang harus kita siapin buat belajar biar belajar itu lebih menyenangkan? Tadi yang saya dengar mah ya ada yang kayak sediakan tempat yang bikin kita nyaman, Ya, terus jauhkan kita dari barang yang bikin nggak fokus kayak misalnya handphone. ya. Terus kita juga bisa nyediain cemilan agar belajar kita nggak terlalu membosankan. Nah, ya, bagus. Mungkin kalian berarti udah paham ya tujuan dari bimbingan kelompok ini apa. Mungkin cukup sekian, Ibu tutup. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.